Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanita Tiasingwardani, NIM saya 201180002. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran pendidikan dan pengaruhnya di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan klasik. Aliran pendidikan klasik yang berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme berasal dari kata natus yang memiliki arti lahir. Nativis yang memiliki arti pembawaan. Kemudian diartikan bahwa aliran nativisme memandang manusia sejak lahir telah membawa sesuatu kekuatan yang disebut potensi atau dasar. Pengaruhnya, anak didik yang telah memiliki bakat atau kemampuan sejak lahir akan membawa bakatnya hingga ia tumbuh besar. Yang kedua, aliran empirisme. Aliran ini tidak mengakui adanya pembawaan atau potensi yang dibawa sejak lahir manusia. Dengan kata lain, bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci, tidak membawa apa-apa. Karena itu, aliran ini berpandangan bahwa hasil belajar peserta didik besar pengaruhnya pada faktor lingkungan. Pengaruhnya, anak didik diharuskan untuk belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh, karena tanpa hal itu tidak akan bisa mencapai apa yang diinginkan. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga naturalisme sering disebut negativisme. Pengaruhnya, program pendidikan di sekolah harus sesuai dengan minat dan bakat peserta didik dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar peserta didik. Yang keempat, aliran konvergensi. Teori konvergensi menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu bergantung pada faktor bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan, serta pengalaman atau pendidikan. Aliran konvergensi ini didasari pada dua teori sebelumnya, yakni nativisme dan empirisme. Pengaruhnya, perkembangan anak didik lebih seimbang dari faktor internal maupun eksternal. Di sini saya akan membaca dua aliran pokok pendidik di Indonesia. Yang pertama, pengguruan kebangsaan Taman Siswa. Pengguruan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Perguruan Taman Siswa didirikan dalam bentuk yayasan TK dan SD. Tujuan yang utama yaitu sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, berbudi luhur, serta sehat jasmani untuk menjadi masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Yang kedua, ruang pendidik INS atau Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Jaffe pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Pada awal didirikan ruang pendidik INS memiliki asas berpikir logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan pendidik masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, dan menentang intelektualisme. Tujuan ruang pendidik INS adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, dan menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia, Muhammad Jaffe kemudian mengembangkan asas-asas tersebut menjadi dasar-dasar pendidikan Republik Indonesia. Yang C, Gerakan Baru Pendidikan
Indonesia. Gerakan baru pendidikan ini berasaskan pada perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar pada sistem persekolahan. Namun, dasar pemikirannya menjangkau semua aspek pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan ini mendekatkan anak dengan sekitarnya. Gerakan ini melakukan pengajaran dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Hal ini akan menjadikan anak lebih menghargai, mencintai, dan melestarikan lingkungannya. Yang kedua, pengajaran pusat penilaian. De Crowley menyatakan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran. Ada dua hal yang khas dari De Crowley, yaitu metode global atau keseluruhan. Hasil yang didapat dari observasi dan tes, ia menyimpulkan bahwa anak-anak mengamati dan mengingat secara global atau keseluruhan. Yang kedua, central deterrence atau pusat-pusat minat. Berdasarkan penelitian psikologis, ia menyatakan bahwa anak-anak mempunyai minat yang spontan. Yang ketiga, sekolah kerja. Sekolah kerja merupakan pandangan yang mementingkan keterampilan dan pendidikan J.I. Comenius pada tahun 1592 sampai 1670, menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan keterampilan kerja tangan. Sekolah kerja ini berangkat dari pandangan bahwa pendidikan itu tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Yang keempat, pengajaran proyek. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya, merancang serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak akan mendorongnya untuk mencari jalan pemecahan apabila ia menemui kesulitan. Anak dengan sendirinya giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam pengajaran proyek, pekerjaan dikerjakan secara berkelompok untuk menghidupkan rasa gotong royong. Pengajaran proyek digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang D, pengaruh gerakan baru pendidikan Indonesia. Perlu diingatkan kembali bahwa kajian tentang pemikiran pendidikan pada masa lalu akan sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang seluk-beluk pendidikan, serta memupuk wawasan histori dari setiap tenaga kependidikan. Kedua hal itu sangat penting karena setiap keputusan dan tindakan di bidang pendidikan dan pembelajaran akan membawa dampak besar pada masa kini dan juga masa depan. Dari semua yang saya sampaikan, saya akan menyimpulkan yang pertama, aliran klasik dalam pendidikan terdiri dari aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Yang kedua, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan seiring berkembangnya perkembangan zaman. Yang ketiga, terdapat dua aliran pokok pendidikan di Indonesia, yaitu perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidikan INS, yaitu Indonesian Netherlands School. Yang poin terakhir, beberapa gerakan baru pendidikan di Indonesia, yaitu sekolah alam, pengajaran pusat penilaian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.